Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Tris Haryanto SHMH. Sebagai praktisi hukum, di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman media ya, mengenai permasalahan yang sedang ramai dibicarakan ya sama masyarakat luas, yang menjadi perhatian, yang sedang hangat-hangatnya lah ya, mengenai permasalahan Nikita Mirzani dengan anaknya yang bernama Laura juga Rasman ya. Apalagi sekarang ini Rasman ini ingin ya mengadopsi Laura. Nah, saya akan menyampaikan mengenai perihal adopsi ya. Tentunya kalau misalkan Rasman ingin mengadopsi Laura, dia harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Tentunya ada beberapa syarat ya yang harus dipenuhi. Nah, tentunya juga majelis hakim tidak segampang mengabulkan apa yang menjadi permohonan si pemohon, gitu kan. Misalkan ada beberapa syarat lah yang harus dipenuhi. Misalkan salah satunya ada nggak sih persetujuan dari orang tuanya si Laura. Nah, tentunya kan harus dilakukan pendalaman, apakah orang tuanya si Laura ini masih hidup atau enggak. Katakanlah masih hidup, tentunya majelis hakim pun juga akan memanggil si orang tuanya itu, mungkin mempertanyakan, Nikita Mirzani, kira-kira kamu menyetujui nggak si Rasman ini menjadi orang tua angkatnya si Laura, yang mau mengasuh si Laura sampai tumbuh dewasa. Ya mungkin masyarakat sudah tahulah jawabannya seperti apa. Apalagi kita melihat saat ini kan Nikita Mirzani dengan Rasman ini kan hubungannya sedang tidak baik-baik saja ya, sedang berperkara, lagi berproses hukum di kepolisian gitu kan. Nah, katakanlah Nikita Mirzani tidak menyetujui, berarti kan tidak terpenuhi nih salah satu syarat. Mungkin ada syarat lain. Tentunya majelis hakim ini kan akan melihat nih track record si pemohon ini. Kira-kira pemohon ini pernah nggak bermasalah dengan hukum gitu. Ya mungkin masyarakat yang bisa menjawab sendiri lah kan gitu. Katakanlah pernah atau tidak pernah kan gitu. Dan tentunya majelis hakim pun juga dia selektif, teliti dan hati-hati. Tidak mungkin hakim itu menjerumuskan seorang anak ini diasuh sama orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, tentunya juga pasti akan melihat nih pemohon ini apakah mampu secara ekonomi, finansial ya, terus kira-kira dia ini tanggung jawab atau enggak, itu kan tentunya harus dilakukan pendalaman oleh majelis hakim gitu kan. Nah, tidak mungkin majelis hakim itu menjerumuskan gitu, karena bagaimanapun juga kalau bicara masalah anak itu kan harus dilindungi ya, diberikan kenyamanan, harus diberikan perhatian, kasih sayang, dicukupi kebutuhannya sampai tumbuh dewasa, karena itu hak anak gitu kan. Kalau kita melihat orang tuanya Laura ini kan masih hidup ya, Nikita Mirzani ini kan tergolong orang mampu gitu kan. Ya kalau misalkan orang tuanya masih hidup, kenapa harus diasuh sama orang lain? Kenapa harus diadopsi sama orang lain? Kalau saya sendiri tidak setuju gitu ya. Katakanlah misalkan ada permasalahan di internal keluarganya Nikita Mirzani dengan anak si Laura itu, ya apalagi ini kan sedang berproses hukum ya, mungkin bapak-bapak penyidik di kepolisian ini mungkin bisa memfasilitasi, mempertemukan, atau dinas-dinas pemerhati terkait anak bisa membantu mempertemukan gitu kan, antara si Nikita Mirzani sebagai orang tua dengan Laura ya sebagai anaknya Nikita Mirzani. Mungkin bisa bicara dari hati ke hati, bisa diberikan edukasi gitu kan. Bagaimanapun juga anak itu tetap anak, nggak bakal bisa dihilangkan gitu kan. Nah, kalau istri ada mantan istri, suami ada mantan suami, tapi anak nggak bakal bisa dijadikan mantan gitu kan. Dan anak itu tidak ingin loh sebenarnya dilahirkan gitu kan. Memang anak mau dilahirkan? Enggak, iya kan? Yang butuh anak itu siapa?
ya kita ini sebagai orang tua, dengan adanya perikatan perkawinan yang sah, kemudian pasangan suami istri ini berhubungan suami istri sehingga lahirlah anak. Kalau Tuhan itu kan hanya memberikan roh sehingga menjadi manusia dan seorang anak sehingga bisa hidup karena adanya ruh kan itu. Jadi kalau setelah dikasih kepercayaan amanah sama Tuhan itu, ya kita sebagai orang tua ya harus apa ya, harus amanah dalam arti kita harus menjaga titipannya gitu, jangan ditelantarkan gitu kan. Kalau misalkan ada permasalahan, diselesaikanlah secara baik-baik gitu kan. Ya mungkin bisa bicara dari hati ke hati, katakanlah yang lalu biarlah berlalu kan gitu. Ya sekarang ini tinggal bagaimana bisa menjalin hubungan komunikasi baik ke depannya gitu kan. Jadi mungkin pihak kepolisian atau dinas-dinas terkait, pemerhati tentang anak, mungkin bisa membantu memberikan edukasi gitu kan, bisa menyadarkan agar supaya mengerti dan memahami kapasitas kita katakanlah dalam hal ini sebagai orang tua, atau Nikita Mirjani sebagai ibunya si Laura sebagai anaknya si Nikita Mirjani. Jadi saling mengisi, saling melengkapi. Katakanlah ada permasalahan kemarin udah tutup buku, sekarang tinggal kedepannya bagaimana bisa menjaga hubungan baik, komunikasi baik, bisa saling menghargai itu kan. Laura menghargai Nikita sebagai ibunya, begitu juga Nikita sebagai ibunya kepada anaknya harus bisa menjaga agar si Laura itu berkembang menjadi anak yang baik gitu kan. Itu jadi kalau menurut saya pribadi sih saya nggak setuju. Ini orang tua masih hidup, orang tua mampu. Kalaupun ada masalah di internal keluarga, ya tolong sama-sama saling menyadari, biar supaya kedepannya bisa lebih baik lagi menjaga hubungan ya. Jadi jangan sampai diadopsi sama orang lain lah. Kalau saya sendiri sih nggak setuju ya. Itu lebih baik Laura ini dikembalikan kepada Nikita Mirjani sebagai ibunya, karena Nikita Mirjani juga tergolong orang mampu kok, ya kan? Nah, tergolong orang yang mampu. Terkecuali kalau Nikita Mirjani orang yang nggak mampu, gitu kan? Ya mungkin sah-sah saja. Kalau misalkan ada orang yang ingin membantu mengadopsi, mencukupin kebutuhan si Laura sampai berkembang tumbuh dewasa, gitu kan? Yang pasti harus orang yang bertanggung jawab, orang yang amanah, track recordnya baik. Gitu. Jadi kalau masih hidup ya kembalikan kepada orang tuanya gitu. Nah, kalau untuk permasalahan hukum di kepolisian antara si Laura dengan si Padel gitu kan, atau si Rasman dengan si Nikita, juga begitu juga sebaliknya Nikita ke si Rasman. Ya intinya sih kalau misalkan terpenuhin unsurnya sebagaimana pasal yang dilaporkan, ya tinggal dinaikkan aja kan ke penyidikan. Tinggal ditetapkan sebagai tersangka. Tinggal dilimpahkan ke kejaksaan, diproses biar supaya diadili di pengadilan dan diberikan sanksinya. Kalau misalkan nggak cukup bukti ya sudah tinggal dihentikan aja gitu. Karena bagaimanapun juga masyarakat ini mengais keadilan ya. Karena bagaimanapun juga masyarakat ini mengais keadilan ya, dengan membuat laporan polisi, menuntut, menggugat, itu kan dia hanya ingin keadilan, juga kepastian hukum gitu kan. Jadi jangan sampai berlarut-larut gitu kan. Ya kalau saya sendiri sih melihat hukum di negara kita sih sebenarnya sudah baik. Cuman kadang ada oknum-oknum di internalnya saja yang mungkin kurang baik, yang tidak sepenuhnya dengan hati menjalankan tupoksinya dia sebagaimana ketentuan undang-undang, karena prioritas itu bagaimana caranya dia menguntungkan. Nah, oknum seperti itulah yang kadang ini susah dimusnahkan gitu, karena mungkin saja sudah mengakar ya menjadi budaya gitu. Ya mudah-mudahan hukum di negara kita bisa jauh lebih baik lagi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.